Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dela Amelia Putri dari kelas Akuntansi 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai aset tak berwujud atau intangible asset. Pengertian aset tak berwujud. Menurut Stephen Bragg, CPA, aset tak berwujud adalah aset non-fisik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan menurut Obaidullah Jan CPA, aset tak berwujud adalah aset jangka panjang perusahaan yang teridentifikasi namun tidak hadir secara fisik. Maka dari itu, aset tak berwujud atau intangible asset dapat diartikan sebagai aset non-keuangan yang tidak memiliki bentuk fisik, namun dapat diidentifikasi dan dikendalikan keberadaannya. Selanjutnya adalah karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama, dapat dibeli dari pihak lain atau perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memberikan hak-hak istimewa atas perusahaan. Yang ketiga, memberikan manfaat dan dapat digunakan dalam kegiatan normal perusahaan. Dan yang terakhir, mempunyai masa kegunaan relatif permanen atau lebih dari 1 periode akuntansi. Selanjutnya adalah jenis-jenis aset tak berwujud. Yang pertama, hak paten atau paten. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan pemerintah melalui Direktorat Paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan tertentu. Yang kedua, hak cipta atau copyright. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni ataupun karya-karya intelektual. Misalkan lagu, novel, buku, dan puisi. Karya-karya ini memiliki hak cipta. Yang ketiga, goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai akibat adanya nama baik, letak yang strategis, manajer yang baik, dan sebagainya. Yang keempat adalah merek dagang atau trademark. Merek dagang adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan usaha untuk menggunakan cap, nama, atau lambang dari usaha. Yang kelima adalah franchise. Franchise adalah hak tunggal yang diperoleh oleh suatu perusahaan dari perusahaan lain untuk mengoperasikan produk, proses, teknik, ataupun resep-resep tertentu. Akuntansi aset tak berwujud. Akuntansi aset tidak berwujud ada 2 kategori. Yang pertama, aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi, dan yang kedua, aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Kita akan bahas aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi merupakan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi terpisah dan dikaitkan dengan hak tertentu atau keistimewaan selama periode manfaat yang terbatas. Contohnya, paten, merek dagang, hak cipta, dan franchise. Selanjutnya adalah aset tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi. Merupakan aset yang tidak dapat dikembangkan secara internal atau dibeli, namun tidak dapat diidentifikasi dan memiliki masa manfaat yang tak terhingga. Contohnya adalah goodwill. Goodwill dapat berupa aset berukuran besar, tapi hanya dicatat setelah membeli entitas atau segmen-segmen lain. Goodwill ini dikembangkan sendiri, tidak tercatat pada neraca. Dengan kata lain, goodwill dapat berubah menjadi kelebihan laba di masa depan, di mana kelebihan ini merupakan jumlah di atas laba normal. Selanjutnya, menganalisis aset tak berwujud. Dalam menganalisis aset tak berwujud, harus mempunyai estimasi mengenai penilaian aset, karena goodwill ini tidak diamortisasi. Goodwill hanya dicatat pada saat akuisisi, dan sebagian besar terdapat di neraca
yang tercermin kelebihan dalam laba perusahaan. Selanjutnya, amortisasi aset tak berwujud. Biaya aset tak berwujud yang dapat atau tidak dapat diidentifikasi harus diamortisasi sepanjang periode manfaat aset. Aset tak berwujud tidak selalu diamortisasi. Alasannya karena aset tak berwujud tersebut dianggap memiliki umur manfaat yang tidak terbatas. Nah, untuk jangka waktu masa manfaat ini tergantung dari jenis-jenis aset tak berwujud itu tadi. Contohnya adalah paten. Paten ini merupakan hak eksklusif yang diberikan pemerintah kepada investor selama periode tertentu. Seperti juga hak cipta, hak dagang, ataupun hak sewa. Ini memberikan hak eksklusif selama periode tertentu juga. Nah, berdasarkan standar akuntansi terkini, goodwill ini tidak diamortisasi melainkan diuji penurunan nilai untuk setiap tahunnya. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 5 Januari tahun 2019, PT X membeli PT Y dengan harga sebesar 3 miliar rupiah. Nilai wajar aset PT Y pada saat transaksi adalah 4 miliar 800 juta rupiah dan nilai seluruh utangnya adalah senilai 2 miliar rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka nilai goodwill dapat dihitung sebagai berikut. Harga beli PT Y-nya sebesar 3 miliar rupiah. Selanjutnya, nilai wajar aset dikurangi dengan nilai utang, yaitu 4 miliar 800 juta rupiah dikurangkan dengan 2 miliar rupiah, sehingga total modal PT Y sebesar 2 miliar 800 juta rupiah. Sehingga nilai goodwill dapat diketahui sebesar 3 miliar rupiah dari harga beli PT X dikurangkan dengan total modal PT Y sebesar 2 miliar 800 juta sehingga nilai goodwill-nya sebesar 200 juta rupiah. Nah, misalkan nilai goodwill ini diamortisasi selama 20 tahun, nilai amortisasi ini dapat dihitung dengan 200 juta rupiah tadi dibagi dengan 20, yaitu 20 tahun, sehingga menghasilkan 10 juta rupiah untuk nilai amortisasi setiap tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.